Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anjani, NIM 212010200120. Saya dari kelas Manajemen 2A3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pasar konsumen untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Philip Kotler berpendapat bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial yang melalui proses tersebut individu dan kelompok dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan maupun inginkan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Pemasaran tidak hanya terbatas pada kegiatan penjualan dan promosi saja, melainkan dimulai sejak merencanakan produk yang akan dipasarkan sampai dengan cara pendistribusiannya. Namun demikian, dalam kenyataannya, meskipun para pelaku bisnis sudah tahu dan paham tentang arti pemasaran, masih sering didapati mereka hanya menekankan pada beberapa aspek pemasaran saja dalam memasarkan produknya. Pasar konsumen merupakan jenis pasar yang mengacu pada kegiatan transaksi barang maupun jasa antara organisasi dengan pelanggannya. Pasar konsumen ini juga dapat disebut dengan business to consumer (B2C). Dalam pasar konsumen ini, sebuah perusahaan ataupun produsennya menjual produk atau jasanya langsung ke tangan konsumen akhir. Jadi tanpa tangan kedua ataupun tangan ketiga, langsung ke tangan akhir. Tidak semua para konsumen sama dengan hal selera, preferensi, kebiasaan pembelian. Keragaman konsumen membedakan jenis pasar konsumen yang satu dengan pasar yang lain. Penjual umumnya menargetkan konsumen dalam hal kategori pasar, termasuk seperti barang habis pakai, barang tahan lama, makanan, minuman, maupun layanan. Perusahaan yang menjual ke pasar ini umumnya menawarkan produk secara individual. Yang dimaksud dengan individual yakni kontras dengan jumlah besar seperti di pasar grosir ataupun pasar bisnis, sehingga para pelanggannya dapat membeli sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk kebutuhannya pada di rumah. Pasar konsumen terdiri dari para konsumen rumah tangga yang membeli barang untuk digunakan konsumsi pribadi maupun konsumsi keluarga. Adapun karakteristik dari pasar ini yakni yang pertama, ada beberapa pembeli individu di pasar. Yang kedua, keragaman konsumen membuat pasar ini dapat mengambil banyak bentuk, misalnya pasar barang elektronik, pasar bahan makanan maupun minuman. Yang ketiga, hanya ada satu atau sangat sedikit pengambil keputusan yang terlibat dalam pembelian ini, atau dapat disimpulkan seperti volume pembelian sangat kecil. Yang keempat, konsumen langsung berinteraksi dengan para penjual barang eceran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ada beberapa faktor maupun tipe perilaku pembelian konsumen yang harus dipahami agar pada saat kita membuat strategi pemasaran itu sesuai sasaran yang kita inginkan. Yang pertama, ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan serangkaian nilai, persepsi ataupun keinginan dan perilaku dasar yang dipelajari oleh semua masyarakat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai atau keinginan yang dibentuk oleh keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Misalnya, masyarakat ibu kota. Masyarakat ibu kota lebih sering terekspos kepada barang-barang tren-tren yang sedang populer saat ini, sehingga membentuk budaya belanja untuk mengikuti tren tersebut. Secara tidak sadar akan menimbulkan sifat yang konsumtif. Pada umumnya, masyarakat ibu kota ini cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu. Selain itu, masyarakat yang tinggal di ibu kota cenderung memiliki perilaku pembelian konsumen yang lebih banyak atau sering jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil. Hal ini dapat dipengaruhi oleh infrastruktur daerah tersebut yang membentuk perilaku pembelian tersebut. Ibu kota cenderung memiliki banyak sekali bangunan mal daripada tempat wisata alam, sehingga para konsumen lebih terbiasa untuk mengunjungi mal setiap saat dan oleh karena itu lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli hal yang sebagian besar tidak dibutuhkan. Yang kedua, ada faktor sosial. Tentunya faktor sosial sudah tidak asing lagi. Pasalnya, pada zaman sekarang ini, faktor sosial cenderung menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan pembelian. Lingkungan pergaulan biasanya yang dapat membentuk karakter dan perilaku seseorang dalam bersikap serta mengambil keputusan. Apalagi, banyak para masyarakat yang tinggal di kota-kota besar ingin selalu dianggap yang paling mengikuti tren
populer saat ini sehingga dipandang tinggi secara status sosialnya. Itu sebabnya banyak bisnis besar yang menargetkan pasar konsumen di kota besar dalam memasarkan produknya karena mereka cenderung memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam membeli sesuatu. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Ada beberapa faktor yang termasuk ke dalam faktor ini dalam proses pengambilan keputusan seseorang dalam membeli sesuatu. Misalnya, yang pertama, umur dan tata siklus hidup. Para anak muda pada zaman sekarang cenderung membeli barang yang sedang populer tanpa melihat barang itu dibutuhkan atau tidaknya. Sedangkan para orang tua lebih terfokuskan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Yang kedua, pekerjaan. Apabila orang tersebut memiliki pekerjaan yang tetap, itu akan sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan pada saat pembelian barang. Yang ketiga, ada situasi ekonomi. Yang dimaksud seperti kita memasarkan barang tersebut pada para kalangan yang status ekonominya tinggi ataupun standar, agar kita dapat memenuhi target pemasaran. Umumnya pada kalangan yang memiliki ekonomi tinggi ataupun standar, jika membeli barang dalam pengambilan keputusan pasti sangat mudah. Yang keempat, gaya hidup. Pola hidup orang tersebut yang digambarkan pada aktivitas sehari-hari maupun opininya. Yang kelima, ada kepribadian serta konsep diri, seperti apabila orang yang tersebut memang pada dasarnya memiliki kepribadian yang suka berhemat, sehingga diperlukan cara khusus untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Pasar institusional merupakan sebuah pasar yang terdiri dari banyak organisasi nirlaba yang membeli produk tidak untuk digunakan secara langsung atau tidak dikonsumsi secara langsung, seperti sekolah, akademi, universitas, rumah sakit, panti jompo, dan lain-lainnya. Adapun karakteristik dari pasar institusional ini, karakteristik pasar institusional sangat beragam, tergantung dengan lingkup kegiatan dan misi mereka. Pembeli biasanya adalah pemain besar seperti rumah sakit, sekolah, maupun universitas. Yang pertama, produk yang dibeli tidak langsung dikonsumsi oleh mereka, melainkan mereka menggunakan barang yang dibeli sebagai bagian dari penyediaan produk atau jasa mereka sendiri. Yang kedua, banyak pasar institusional dicirikan dengan anggaran rendah dan pelanggan yang tidak dapat beralih ke penjual manapun atau penjual lain. Misalnya seperti pasien pada rumah sakit, tidak punya banyak pilihan selain makan makanan apapun yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Agen pembelian rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang harus dibeli untuk pasiennya dengan memilihkan kualitas yang sangat baik, karena makanan disediakan sebagai bagian dari paket layanan total. Tujuan pembelian bukanlah keuntungan, tetapi tujuan meminimalisasi biaya juga tidak seketat pasar bisnis ataupun pasar konsumen. Pasien yang menerima makanan berkualitas buruk akan mengeluh kepada orang lainnya dan merusak reputasi rumah sakit tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan agen pembelian rumah sakit harus mencari vendor makanan yang kualitasnya memenuhi atau melampaui standar minimum tertentu dan yang harganya sangat rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.